adik-adik sekolah minggu. Wah, gimana kabarnya? Masih pada baik-baik kan di rumah? Siapa yang minggu kemarin sudah memuji nama Tuhan di rumah? Kali ini kita juga memuji nama Tuhan ya. Tetap semangat memuji Tuhan walaupun kita nggak ketemu. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan punya kasih yang begitu besar buat kita semua. Kita menyanyi It's about Love. Masih pada ingat kan gerakannya? Kita sama-sama nyanyi dan bergerak dari tempat kita masing-masing ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Nah, adik-adik tadi udah semangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya dalam posisi siap berdoa ya. Badannya tegap, hatinya dipersiapkan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan hari-hari dan aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Walaupun ibadah kami dilakukan secara online dan kami tidak bertemu secara fisik, tapi Engkau mempersiapkan teknologi ya Tuhan untuk kami pergunakan ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, karena berkati ibadah kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya ibadah kami berjalan dengan lancar dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terimalah dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Ria. Sekarang kita mau menguji nama Tuhan. Tapi Kak Ria mau kita berdiri ya, biar kita itu semangat. Nah, sekarang Kak Ria hitung sampai 3. Semua harus sudah berdiri, oke? 1, 2, 3. Oke, masih ada yang duduk tuh. Ayo dong berdiri biar kita semangat memuji nama Tuhan. Oke, semuanya udah berdiri. Sekarang
ada yang tahu nggak sih hati yang gembira itu adalah obat? Tahu kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng. Terus nanti ikutin ya gerakannya Karya. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, gimana? Pada gembira kan? Ingat ya, hati yang gembira adalah obat. Oke? Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pujian dari teman kita atau adik kita yang cantik, imut, dan lucu. Dia akan membawakan satu pujian. Oke? Kita lihat ya. Ini dia, Sisi. Happy ya, happy ya, happy ye, sayang happy ye, happy ya dulu ya. Iya, yuk. Ya, happy ye, sayang aku jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Amin. Amin. Itu dia adik-adik, pujian dari adik Sisi. Terima kasih ya adik Sisi buat pujiannya. Jangan lupa selalu happy ya, kayak lagunya. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu. Kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan. Kami juga tadi sudah mendengarkan puji-pujian Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang menjadikan ibadah kami pada hari ini boleh berkenan bagi-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan sepenuh hati Bapa dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Tunggu dulu, Alkitabnya mana? Kapan kita bawa nih? Sekarang kita buka dan kita baca sama-sama, oke? Dari kitab Amos 5 ayat 14 sampai 15. Adik-adik boleh baca di rumah ya dalam hati. Nah, Kak Konit akan bacakan buat kita semua. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah adik-adik, sekarang Kak Konit mau cerita ya. Adik-adik dengerin di rumah, disimak. Nanti Kak Konit punya pertanyaan, adik-adik harus bisa jawab, oke? Nah, jadi perikop ini tadi tentang apa coba judulnya? Hidup
dan mati. Perikop ini tuh mau menggambarkan tentang peratapan dari Nabi Amos. Peratapan itu apa sih adik-adik? Kalau kakak kasih tahu ya ke adik-adik, peratapan itu suatu emosi. Jadi bagaimana seseorang itu merasa sedih, merasa kecewa, dia merasa kayak aduh kenapa sih seperti ini gitu. Jadi Nabi Amos ini meratapi bangsa Israel adik-adik. Kenapa Nabi Amos meratapi bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu melakukan dosa. Mereka itu tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu Nabi Amos itu menghimbau kepada bangsa Israel. Ceritanya gini, hai bangsa Israel, hendaklah kamu bertobat supaya Tuhan menyelamatkan kamu dan juga keturunan-keturunanmu. Jadi itu kata Nabi Amos. Dia sangat sedih. Kenapa sih bangsa Israel ini selalu berbuat dosa? Kenapa sih nggak bertobat aja kalau kamu tuh nggak mau didatangkan malapetaka? Tapi tetap aja bangsa Israel itu tidak mendengarkan Amos. Mereka tetap saja berbuat dosa. Nah adik-adik, jadi di ayat yang ke-14 dan 15 ini Nabi Amos mau memberikan nasihat dan juga pesan kepada kita semua dan juga bangsa Israel, bahwa kita harus mencari dan mencintai kebaikan. Kak Konit, mencari dan juga mencintai kebaikan itu kan bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi aku anak kecil gitu. Mencari dan juga mencintai kebaikan itu memang bukan hal yang mudah adik-adik dilakukan, baik oleh Kak Konit sendiri dan juga adik-adik di rumah. Tapi walaupun dia tidak mudah untuk dilakukan, bukan berarti hal itu mustahil untuk dilakukan. Jadi Kak Konit dan adik-adik semua pasti bisa mencari dan juga mencintai kebaikan. Ketika kita sudah mencari, kita sudah dapat nih, misalnya Kak Konit udah tahu gimana sih berbuat yang baik itu seperti apa, melakukan kebaikan itu seperti apa. Dan selanjutnya Kak Konit itu harus mencintainya. Artinya melakukan sesuatu hal itu dengan tulus. Apa yang Kak Konit lakukan kebaikan tadi harus Kak Konit rasanya tuh bahagia gitu, seneng gitu kalau melakukan kebaikan. Jadi tidak bersungut-sungut. Jangan nih misalnya habis nolongin teman kalian yang lagi kesusahan, terus setelah dibantu, iya nih dibantu temennya, terus habis itu aduh capek banget sih habis bantu dia, coba tadi gak usah aku bantuin, capek gitu. Itu salah satu apa deh, bentuk bersungut-sungut. Itu kebaikan sih awalnya, tapi ikhlas gak melakukan hal tersebut, ikhlas gak melakukan kebaikan. Tuhan mau. Dan Nabi Amos juga berpesan bahwa kebaikan itu tidak hanya sekedar seperti itu adik-adik, tapi juga memang sudah kita hidupi, memang kita lakukan sehari-hari karena memang kita senang, kita suka gitu ya adik-adik. Jadi bukan sesuatu keterpaksaan buat kakak dan juga adik-adik untuk melakukan kebaikan. Nah, Nabi Amos selain juga dia berkata kepada bangsa Israel bahwa hai bangsa Israel, hendaklah kamu melakukan kebaikan, kamu tidak boleh berbuat dosa gitu ya. Adik-adik, Nabi Amos itu juga memberikan contoh yang baik loh. Dia juga mencari dan juga mencintai kebaikan. Kebaikan seperti apa menurut Nabi Amos? Jadi menurut Nabi Amos, kebaikan yang dia maksud adalah menegakkan keadilan. Dan juga dia tidak membeda-bedakan antar sesama. Menegakkan keadilan itu susah gak sih adik-adik? Susah banget. Jarang banget orang-orang yang benar-benar bisa menegakkan keadilan. Begitu juga dengan kakak dan juga adik-adik. Keadilan yang dimaksud seperti apa? Nih Kak Konit mau kasih contoh. Misalnya nih Kak Konit punya ilustrasi. Ada seorang anak namanya Dono, Tono, dan juga Lili. Jadi suatu ketika mereka ini satu kelas adik-adik. Suatu ketika mereka dikasih PR. Tiba-tiba si Tono marah-marah sama si Dono. Dono, kamu nyontek PR aku ya? Kok nilai kita sama sih? Terus si Dono bilang, hah enggak Tono, aku kan kerja sendiri, aku kerja sama Lili kok, kita berdua belajar sama-sama, aku gak nyontek punya kamu. Gitu kata Dono. Terus habis itu Lili lihat nih dari kejauhan, ya ampun, kok si Tono marahin si Dono sih, padahal kan aku kerjain bareng Dono, kok disalahin sih? Aduh aku bilang gak ya? Tapi nanti Tono marah lagi sama aku kalau aku bilang Dono kerjain sama aku. Tapi ini gak boleh dilakukan. Aku harus tetap bilang sama Dono kalau Dono
itu nggak ngelakuin kesalahan. Nah adik-adik, yang dilakukan Lili itu salah satu contoh menegakkan keadilan. Dia mau melakukan apapun demi mengatakan keadaan yang sebenarnya. Apalagi Lili tahu sebenarnya Dono nggak salah. Makanya Lili berani ngomong bahwa itu loh, Dono nggak salah. Dono kerjanya sama aku, dia jujur, dia nggak nyontek punyanya Tono gitu. Walaupun pada akhirnya si Lili bisa jadi dimarahin sama si Tono, bisa jadi dia dimusuhin sama si Tono, tapi nggak apa-apa. Menegakkan keadilan itu memang susah adik-adik, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tapi Kakak Onit yakin dengan keberanian kita, dengan kemauan kita pasti bisa menegakkan keadilan sama seperti Nabi Amos. Nah, menegakkan keadilan ini juga salah satu hal yang paling penting buat adik-adik ya. Kalau adik-adik melihat sesuatu yang salah, adik-adik harus berani bilang, ya itu salah, tidak boleh dilakukan. Kalau adik-adik melihat sesuatu hal yang benar, adik-adik harus berani yakinkan diri bahwa hal itu benar, hal itu bisa dilakukan ya. Adik-adik harus tanamkan itu dalam hati kita masing-masing, keadilan. Oke? Dan yang kedua, Nabi Amos juga sangat menghargai sesama. Dia tidak mau membedakan orang lain. Demikian juga adik-adik di rumah ya, sama kakak juga harus seperti itu. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Semua orang itu sama derajatnya di mata Tuhan ya. Kita semua itu sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih, sama-sama tinggal di rumah, sama-sama bernafas. Jadi kita nggak boleh memandang seseorang itu jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi di hadapan kita. Kita semua itu setara dan juga sama di mata Tuhan ya. Kita nggak boleh berlaku tidak adil sama semua orang. Seperti yang Nabi Amos bilang, bahwa setelah adik-adik semua dengar khotbah Kak Onit pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini, kita harus menerapkan hal itu adik-adik. Ingat, bukan sesuatu hal yang mudah, tapi semua itu adalah proses. Tapi nih, terakhir, kalau seandainya yang berlaku tidak adil atau berlaku salah itu mama dan papa. Misalnya mama dan papa lupa waktu makan berdoa. Nah, adik-adik kira-kira boleh nggak negur mama sama papa? Mama, kita harusnya berdoa dulu sebelum makan. Kita nggak boleh makan dulu, langsung makan tuh nggak boleh. Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Boleh banget ya adik-adik. Kita harus mempunyai keberanian. Mau yang melakukan kesalahan itu orang tua ataupun orang yang di bawah kita, kakak kita, abang kita di rumah. Kalau adik-adik tahu abang dan kakak kita atau mama sama papa melakukan kesalahan, kita harus berani menegurnya ya. Tapi kita harus menegurnya dengan penuh kelemah lembutan. Jangan marah-marah adik-adik, ditegurnya pelan-pelan, baik-baik dengan senyuman. Jadi mereka tidak salah paham, adik-adik kasih taunya yang baik gitu. Adik-adik, sekarang Kak Onit punya tugas nih. Sebentar lagi Kak Onit akan kasih cuplikan nih ke sebelah. Adik-adik coba kelompokin mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat. Nanti adik-adik siapin 1 buah kertas, kemudian 1 buah pulpen, terus adik-adik tulis mana yang perbuatan baik dan juga mana yang perbuatan tidak baik. Oke? Nanti habis itu jawabannya ditulis, terus difoto sama mama di WA, nanti dikirim Kak Onit periksa. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Onit udah bilang, adik-adik tinggal tulis ya di kertas. Misalnya, gambar A merupakan perbuatan yang baik, gambar B merupakan perbuatan yang tidak baik, dan seterusnya. Kalau dilihat-lihat dari ketiga gambar A, B, dan C, mana yang merupakan perbuatan yang baik dan juga yang tidak baik. Misalnya gambar A lagi sama-sama menyiram tanaman, gambar B sama-sama sikat gigi nih kayaknya sebelum tidur, dan yang gambar C kayaknya abangnya lagi nangisin adiknya nih, kayaknya mainannya abis dirusak sama abangnya. Nah, adik-adik bisa tulis langsung ya jawabannya. Selanjutnya adalah gambar D, E, dan juga F. Gambar D kelihatannya mereka ini bertiga sahabatan nih. Terus tiba-tiba hujan turun. Akhirnya mereka jadi satu payung untuk bertiga. Nih, menurut adik-adik perbuatan yang baik atau tidak? Kalau gambar E, nih lagi pada jemur pakaian adik-adik sama-sama mama dan juga papanya. Ini merupakan perbuatan yang baik atau tidak menurut adik-adik? Terus kalau gambar F,
ini sepertinya teman-temannya lagi sama-sama berantem deh kayaknya. Coba nih menurut adik-adik, atau adik-adik pernah nggak berantem di rumah atau berantem sama temannya? Menurut adik-adik itu merupakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Jangan lupa tulis jawabannya juga. Selanjutnya ada gambar yang terakhir yaitu gambar G dan H. Nah kelihatan nih gambar G dan H, abang sama kakaknya lagi berdoa sebelum tidur. Iya ada bonekanya juga lucu banget. Terus kalau gambar H itu kelihatannya dia lagi marah nih. Terus dia ngehancurin bola, terus pintu dan juga barang-barang mamanya. Kira-kira ini perbuatan yang baik atau buruk ya? Coba kayaknya adik-adik pasti tahu sih ini gambar G dan H termasuk perbuatan yang seperti apa. Oke adik-adik, Kak Konit pasti yakin banget adik-adik semua bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, mana yang kebaikan dan mana yang kejahatan. Gimana tadi adik-adik udah bisa belum mengelompokkan mana yang baik dan mana yang buruk? Nah, kalau udah bisa langsung kumpulin jawabannya ya. Oke. Terakhir, Kak Konit mau ingetin lagi adik-adik. Jangan lupa untuk berbuat baik. Kenapa? Karena God is so good. Masih ingat gak lagunya? Kita nyanyi ya, sama-sama ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Gitu adik-adik, karena Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita juga harus baik kepada semua orang, semua makhluk hidup, dan juga terlebih kepada Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau bersatu hati, kita mau tutup firman kita pada hari ini dengan doa ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kami sudah belajar dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa pada hari ini. Tuhan kiranya apa yang boleh kami dengarkan pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk mencari dan juga mencintai kebaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan hal ini pasti bisa kami lakukan. Ajarkan kami juga untuk melihat dan juga mampu menegakkan keadilan dan juga Tuhan tentunya tidak membeda-bedakan orang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka terus bertumbuh Tuhan baik secara iman dan juga rohani mereka Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan mau menaikkan satu pujian yang berjudul Saya Bukan. Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu bisa komen di bawah ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kalau tadi kita nyanyi udah, dengerin firman yang dibawain sama Kak Onit juga udah. Sekarang kita mau berdoa lagi ya. Yuk, gimana sih Kak berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Oke, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, untuk ibadah online yang boleh kami lakukan pada minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan tadi berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu juga setiap firman yang kami dengar pada minggu hari ini, semoga dapat bertumbuh dalam hati kami sehingga menjadi petunjuk bagi jalan-jalan kami, dan kami boleh menjadi anak yang menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan juga terang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mendoakan gereja kami dalam proses penyempurnaan pembangunannya. Tuhan yang menyertai ya Tuhan setiap panitia dan juga parhalado. Tuhan berikan kekuatan untuk boleh lebih bersatu lagi menyelesaikan pembangunan gereja kami, dan kami boleh semakin bersuka cita untuk pembangunan gereja kami. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan, dari presiden dan juga jajarannya yang lainnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam menghadapi virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menyertai sehingga keputusan yang boleh mereka ambil dan tetapkan itu menjadi kebaikan bersama ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mendoakan untuk tenaga medis, para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus corona. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang memampukan mereka ya Tuhan, agar mereka pun bisa mendapat hikmat daripada-Mu untuk lebih bersatu lagi, lebih kuat lagi dalam membantu kami menghadapi virus corona ini. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau mendoakan keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati pekerjaannya, Tuhan berikan kesehatan dan juga sukacita. Tuhan bantu ya Tuhan, mohon apapun setiap yang mereka lakukan boleh berhasil, sehingga Tuhan juga bisa menaruh dan menjadi saluran berkat ya Tuhan untuk kami melalui orang tua kami yang baik hati ya Tuhan. Kami juga belum sebentar lagi akan memulai kembali masuk ke sekolah. Tuhan yang berkati pendidikan kami ya Tuhan, walaupun banyak aktivitas akan kami lakukan dari rumah saja ataupun via online. Tuhan yang berikan kami kekuatan dan juga kemampuan ya Tuhan, agar bisa melewati ini semua menjadi anak yang cerdas dan juga membanggakan ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin pada minggu kali ini atau saat ini sedang kurang enak badan, sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan, Tuhan jamah sehingga mereka boleh sehat dan juga bersukacita dan beraktivitas kembali seperti biasa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga mohon ampunan ya Tuhan agar kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Doa kami ini akan kami sempurnakan ya Tuhan dengan doa yang anak-Mu ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya sudah menjadi adik-adik yang hebat, yang tertib ngikutin ibadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Ketemu lagi minggu depan ya. Salam buat mama dan juga papa, semoga sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.